الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الهادي إلى طريق الملة. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat yang kita rasakan pada saat malam ini yang nyata-nyata di depan mata kita, yaitu adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Karena tidak semuanya yang mendapatkan dua nikmat ini pada malam hari ini. Tapi Allah telah berikan kepada kita nikmat sehat, yang mana nikmat sehat kita pergunakan untuk bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ingatlah dengan ayat suci Al-Quran, dengan firman Allah yang ada dalam Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang mana jika kalian kata Allah mensyukuri nikmatku, maka sungguh saya akan menambah nikmat itu. Tapi sebaliknya kata Allah, jika kita kufur, tidak mensyukuri terhadap nikmat Allah, maka azabku kata Allah sangat pedih. Kalau ketika kita hidup di dunia pernah merasakan panasnya terik matahari, pernah merasakan begitu kita diberikan cobaan yang berupa sakit perut, sakit kepala, sakit apa saja yang ada dalam diri kita, itu tidak ada apa-apanya ketimbang nanti azab Allah yang Allah balaskan kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah mengatakan inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, siksaku kata Allah, lasyadid, sungguh-sungguh sangat pedih. Jadi mari kisah hidup kita di dunia ini kita pergunakan untuk selalu mensyukuri nikmat Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan syukur. Allah kasih kesehatan, pergunakan kita untuk beribadah kepada Allah. Salah satunya yang kita lakukan saat sekarang, selawat bersama kepada baginda Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah Habibullah, kekasih Allah, makhluk yang paling dicinta oleh Allah. Jadi kalau kita berselawat kepada beliau, tentunya kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada baginda Rasulullah akan tertularkan, akan mengalir kepada kita semuanya yang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kalau umpamanya kita merasakan rasa kepedihan atau rasa sakit, rasa tidak nyaman, rasa sumpah, sesungguhnya obat dari segala obat yang ada untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit adalah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita dulu ketika zamannya salah satu penyair terkenal
terkenal. Dia membacakan sebuah syair di depan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang mengintip, kok ini orang setiap harinya selalu baca syair di hadapan makamnya Rasulullah. Kata salah satu orang di Madinah itu. Sehingga si penyair itu setelah dia baca syair, langsung orang itu mendekat. Langsung si penyair diajak untuk ziarah, untuk pergi ke rumahnya untuk makan siang. Setelah sampai di rumahnya dikasih makanan berbagai macam masakan. Setelah itu apa? Si penyair dipanggil. Apa kata si orang tadi yang mengundang dia ke rumahnya? Si penyair, saya sangat benci kamu itu baca syair di depan makamnya Rasulullah. Sini kamu. Langsung ditarik lidahnya, kemudian dipotong lidahnya sama orang itu. Akhirnya apa? Si penyair itu langsung mengambil potongan lidahnya sambil menangis. Menangisnya bukan gara-gara sakit, tapi apa? Bagaimana saya bisa baca syair kembali di hadapan makamnya Rasulullah kalau lidah saya ini terpotong? Akhirnya dia bawa yang namanya lidahnya yang terpotong ke depan makamnya Rasulullah sampai nangis di depan makamnya Rasulullah sampai dia tertidur. Ketika setelah tertidur dia bermimpi, bermimpi Rasulullah. Dalam mimpinya Rasulullah mengambil potongan lidah itu kemudian ditaruh lagi ke asalnya, langsung yang namanya lidah itu tersambung kembali. Baru ketika tersambung kembali langsung dia bangun. Gak tahu yang nyata. Akhirnya lidah yang terpotong itu tadi langsung tersambung. Ini gara-gara apa? Gara-gara baca salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baca syair kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang tidak masuk akal, gak logis. Tapi kalau kita niat untuk membanggakan, membahagiakan Rasulullah, maka salawat kita, syair kita menjadi obat dari segala penyakit. Akhirnya karena sudah sembuh, dia terus baca syair setiap harinya. Gak tahunya ada orang mengundang lagi. Yang dulu itu agak tua yang mengundang, yang potong lidahnya. Kemudian setelah itu ada orang pemuda. Kemudian mengundang dia untuk dijamu, untuk dikasih makan di rumahnya. Setelah dia ikut si penyair ke rumahnya pemuda. Setelah nyampe di pintunya, kayaknya dia ingat, ini rumah pernah saya tahu. Katanya langsung, tapi dia nggak bilang sama si pemuda itu, langsung masuk. Setelah dia duduk di meja, kayaknya ini mejanya yang dulu ini, yang pernah saya dijamu di tempat ini, kata si orang tua. Langsung setelah itu apa? Dia makan, dia sambil khawatir, takut apa? Terjadi seperti yang dulu. Tapi lama-lama setelah dia makan enak, langsung pemuda itu mendekat. Kemudian si pemuda bilang, wahai penyair, ya kenapa wahai pemuda? Coba lihat ke sana itu di dalam burung. Iya, kok ada kerah besar ada di dalam burung. Kata si pemuda itu, tahukah si penyair siapa yang di dalam burung itu? Kerah yang ada di dalam burung itu. Sebenarnya kerah yang ada di dalam burung itu adalah ayah saya yang dulu pernah memotong lidah sampian wahai penyair. Maka dari itu saya mengundang sampian ke sini. Saya minta maaf atas kelakuan ayah anda ini yang pernah memotong lidah sampian ketika sampian itu pergunakan lidah sampian untuk baca syair di hadapan makamnya Rasulullah. Setelah si penyair bilang iya saya maafkan, langsung setelah itu si kerah itu apa? Meninggal dan berubah lagi menjadi yang awalnya jadi kerah, akhirnya berubah menjadi manusia lagi. Inilah. Jadi barang siapa yang sungguh-sungguh berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka langsung Allah yang akan membalasnya. Itu dalam mimpinya seorang syekh namanya Abu Hasan Asy'ari. Apa dari dalam mimpinya beliau itu bertanya kepada Rasulullah, apa sih pahalanya
selawat kepada Rasulullah ketika dia baca surat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia memuji Rasulullah. Apa kata Rasulullah jawabannya ketika Abu Hasan Asy'ari bermimpi? Balasannya saya langsung kepada Allah. Balasannya karena saking besarnya baca selawat kepada Rasulullah, maka balasan Rasul Allah memberikannya. Tapi kalau kita baca selawat tidak khusyuk dalam mimpinya itu tadi, maka Allah berikan 10 rahmat. Baca selawat itu tadi tidak khusyuk, Allah tetap berikan pahala. Satu selawat dibalas 10. Ini dalam mimpinya siapa? Mimpinya Abu Hasan Asy'ari. Semoga kita itu nanti kelak bersama Abu Hasan Asy'ari, termasuk diakui oleh beliau menjadi kelompoknya, sehingga kita bersama-sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum.